Saya Tifal Solesa melanjutkan Sapa Indonesia Malam, Saudara. Sempat dibubarkan Satpol PP setempat. Posko donasi untuk aksi unjuk rasa menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan atau PBB hingga 250% di Pati, Jawa Tengah mulai beraktivitas lagi. Donasi atau bantuan warga setempat terus mengalir ke posko ini. Ribuan kardus air mineral bantuan masyarakat Pati terus berdatangan di posko yang berlokasi di depan kantor Bupati. Diperkirakan saat ini sudah ada 3.000 kardus air mineral yang akan digunakan untuk aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung 13 Agustus mendatang. Koordinator posko menyebut hanya menerima bantuan dari masyarakat dalam bentuk barang, tidak menerima bantuan dalam bentuk uang. Sejak 1 Agustus lalu, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu membuka posko donasi unjuk rasa penolakan kenaikan PBB. Posko ini sempat dibubarkan Satpol PP setempat karena dianggap mengganggu ketertiban. Menerima barang atau ada uang juga, Mas? Sementara kita tidak menerima uang. Kenapa? Ya kita bentuk barang biar bisa untuk konsumsi nanti juga di tanggal 3 bulan. Kebijakan Bupati Pati Jawa Tengah memicu gejolak protes warga. Mereka menolak keinginan Pemkab menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB 2 hingga 250%. Kericuhan sempat terjadi di posko penggalangan donasi untuk memprotes kebijakan tersebut. Petugas berdalih keberadaan posko donasi mengganggu ketertiban umum. Namun massa tak terima karena merasa sudah memberi surat pemberitahuan kegiatan ke polisi dan tembusan ke bupati. Ya, karena kita sudah memberi surat pemberitahuan aksi penggalangan donasi untuk demo 13 Agustus. Suratnya sudah kita kirim ke Pak Kapolres dan kita sudah kirim ke Pak Bupati. Bupati Pati Sudewo menegaskan tak akan mengubah keputusannya menaikkan pajak bumi dan bangunan. Dia tak gentar menghadapi gelombang protes. Sudewo menyebut kebijakan itu untuk memajukan Pati yang pendapatan daerahnya paling kecil dibanding kabupaten-kabupaten tetangga. Siapa yang ada informasinya itu Pak? Itu daya gundul, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar, saya tidak akan merubah keputusan, tetap maju. Dan saya instruksikan semua aparatur pemerintah Kabupaten Pati tidak boleh ada bergening apapun dengan Yaya Gundul. Dan silahkan kalau mau ada pihak-pihak yang mau demo silahkan. Saya tidak akan gentar, tidak akan muncul suatu waktu. Yang saya lakukan adalah yang terbaik untuk pembangunan Kabupaten Pati, yang terbaik untuk rakyat Kabupaten Pati. Warga Pati menyebut kebijakan Bupati Sudewo sangat memberatkan. Apalagi kenaikannya sangat tinggi di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Orang petani itu mengeluh, Mas. Iya. Pajak itu 250%. Iya, terus? Biasanya itu pajak kan naik, bisa naik kan sedikit, iya. Banyak. Iya. Mengeluh. Penghasilan nggak ada, Mas. Anggapan saya memberatkan rakyat, Mas. Iya. Itu tidak sesuai dengan janji-janji Sudewo waktu kampanye. Tidak akan menaikkan pajak. Kalau naik ya nggak sampai segitu lah Pak. Naiknya sedikit aja lah Pak. Terus juga ini tahun ini kan istilahnya ekonominya juga nggak membaik gitu. Penerimaan pajak PBB di Pati sejumlah 29 miliar rupiah dinilai sangat rendah dibanding daerah lainnya, sehingga Bupati merasa perlu menaikkannya. Namun protes warga terhadap pajak yang tiba-tiba membumbung tinggi pun tidak boleh dianggap angin lalu. Tim Liputan Kompas TV. Meski diprotes warga, Bupati Pati Jawa Tengah menegaskan tidak akan mengubah kebijakannya atas kenaikan PBB P2 hingga 250%. Mengapa begitu? Nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Bupati Pati Jawa Tengah Sudewo lewat sambungan dalam jaringan yang akan coba kami terus komunikasikan soal ini. Tapi sejauh ini untuk di studio Kompas TV sudah bergabung bersama kami pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Pak Trubus, apa kabar Pak? Ya, selamat sore. Sehat selalu, Mas. Terima kasih sudah mau bergabung bersama kami. Nanti kita juga akan segera bergabung nanti Pak Bupati Pati Jawa Tengah. Oke, tampaknya sudah bergabung ya Pak Bupati dengan Tifal di studio Jakarta. Apa kabar Pak?
Ini saya TV, Pak. Saya dengar Kompas TV. Oke, kita coba perbaiki dulu komunikasinya di sini. Oke, Pak Trubus begini. Setelah Anda baca peraturan Bupati itu 17 tahun 2025, secara umum ada hal yang ganjil tidak menurut Anda dari proses keluar kebijakan ini? Iya, saya lihat ini apa namanya proses konsultasi publiknya itu yang jadi problem, dan dalam hal ini kenaikannya yang begitu ini besar gitu, artinya sampai 250%, dan memang ada alasan di situ karena ada 14 tahun, setidaknya harusnya sejak tahun 2011 ya, harusnya sudah bisa dinaikkan. Dari sisi itu mestinya nggak ada problem, mestinya loh. Tetapi kan menjadi problem karena apa? Karena ini menyangkut publik. Subjeknya adalah publik itu sendiri. Sorry, saya harus potong karena tampaknya kita sudah bergabung dengan Bupati Pati Jawa Tengah, Pak Sudewo, lewat sambungan dalam jaringan saat ini. Pak Sudewo dengan Tifal di sini, apa kabar, Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah mau bergabung dan meluangkan waktu berbicara untuk Kompas TV. Pak Trubus bilang ini angkanya terlalu besar dan ada beberapa protes warga juga yang kita dengar tadi lewat paket informasi kami yang menganggap angkanya terlalu besar. Sehingga Pak, sebetulnya sampai keluar angka 250% itu hitung-hitungannya gimana Pak? Begini ya, kenaikan atau penetapan besaran pajak itu terakhir di tahun 2011. Sampai dengan tahun 2025 ini baru kami naikkan. Jadi selama 14 tahun ini tidak pernah dilakukan penyesuaian NJOP. Sementara sesuai dengan undang-undang itu harus dilakukan penyesuaian paling lambat 3 tahun sekali. Jadi artinya dalam kurun waktu 3 tahun itu bisa dilakukan penyesuaian lebih dari 1 kali. Jadi kalau kita hitung secara konsisten selama 14 tahun ini sesuai dengan undang-undang justru bisa akan naik lebih dari 1.500%. Tetapi kami hanya mengambil sebesar 250%. Dan proses dalam pengambilan keputusan ini itu sudah kami musyawarahkan dengan para kepala desa dan juga beberapa tokoh masyarakat. Kebijakan ini sebenarnya bukan sekarang. Kebijakan ini sebenarnya sudah dari sejak bulan Mei yang lalu. Proses bayaran pajak sudah berjalan. Sampai dengan sekarang ini hampir 50% itu sudah tercapai. Dan insya Allah sampai dengan bulan September, paling lambat bulan Oktober, pembayarannya ini sudah lunas. Jadi kami bukan mengambil keputusan pada saat sekarang ini. Ini sudah berjalan lama. Di satu sisi itu. Yang kedua, kondisi keuangan daerah Kabupaten Pati ini sangat memprihatinkan. Pendapatan daerah itu hanya sebesar 14% dari APBD. Jadi ruang fiskal kami ini sangat terbatas, sangat tidak sehat. Hanya sisa sedikit saja untuk belanja modal. Sementara beban pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pati ini sangat besar. Bapak boleh lihat secara langsung kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Pati ini sangat memprihatinkan dan itu terjadi cukup lama. Memprihatinkan itu seperti apa? Itu sangat parah dan perlu penanganan mendesak. Kami juga sehingga kami harus berusaha menggali potensi daerah, menyehatkan kembali APBD. Supaya fiskal kami itu tidak memprihatinkan seperti ini. Infrastruktur apa Pak yang targetnya harus segera dilakukan perbaikan revitalisasi sehingga harus ada kenaikan PBBP 2 itu? Infrastruktur jalan Mas, itu bisa Bapak lihat bagaimana Kabupaten Pati. Itu parah, bukan hanya rusak sedang atau rusak parah dan itu terjadi sudah cukup lama. 5 tahun lebih bahkan 10 tahun lebih. Jadi masyarakat di sana itu kalau mau mendapatkan fasilitas kesehatan, orang sakit itu atau orang sedang hamil mau periksa bisa keguguran di jalan dan itu memang terjadi. Banyak sekali kendaraan itu guling di jalan. Misalnya juga pedagang telur, itu pecah telurnya. Itu merata di seluruh Kabupaten Pati. Ini fakta. Jadi dengan dasar kondisi inilah kami terpaksa, kami itu dapat duit dari mana? Kalau tidak dari menggali pendapatan daerah, pajak, gitu. Jadi tidak ada.
Sorry saya potong. Karena ada pandangan dari beberapa pihak, terutama warga di daerah Anda, Pak, yang merasa ini kok nggak ada sosialisasi yang memadai sampai keluar angka 250%, yang ujung-ujungnya ada aksi di depan kantor bupati juga saat ini kan. Apakah sosialisasinya lewat jalur mana sampai akhirnya, kan Anda bilang ada target 50% warga sudah membayar PBBP 2 itu. Proses sosialisasinya sejauh ini emang gimana, Pak? Begini, kami itu melakukan sosialisasi kebijakan ini secara masif. Jadi kepala desa itu dengan perangkat desa dengan warganya. Jadi itu masif setiap desa melakukan sosialisasi. Setiap kepala desa melakukan sosialisasi sampai tingkat bawah. Ada satu warga yang tidak mampu untuk membayar pajak itu gratis, itu pun disosialisasikan. Yang lebih dari 250% itu pun harus turun. Berapa jumlah yang kena dampak dari 250%? Tidak lebih dari 25% pembayar wajib pajak. Dan ini sudah berjalan pembayarannya hampir 50%, itu artinya sosialisasi itu sudah dilakukan. Baik itu secara teritorial, kewilayahan, melalui desa, maupun tokoh-tokoh masyarakat. Ada yang tidak puas juga diskusi langsung kepada BPKAD. Ada argumentasi regulasi ya kami layani. Juga tidak ada, ini sosialisasi sudah masif. Jadi sebelum bulan Mei ini kami putuskan, ini sudah ada sosialisasi. Bahkan jangankan sosialisasi, kami mengambil proses kebijakan ini pun mendengarkan masukan. Proses mengambil kebijakan ini pun menerima saran dan pendapat. Termasuk dari 50% warga yang sudah bayar PBB itu, Pak. Ada masukan nggak dari mereka? Loh iya dong, itu kan memang kepala desa melakukan sosialisasi ke desanya masing-masing. Adanya mau membayar itu kan karena sosialisasi. Oke. Begini, ada juga rencana nih dari aliansi yang hendak berunjuk rasa ini tanggal 13 Agustus di depan kantor bupati nih Pak, merespon atas kenaikan pajak PBB ini. Sehingga gimana cara Pemda menyikapi ini? Apakah kemudian akan melakukan mediasi atau mungkin audiensi dan semacamnya untuk merespon tuntutan mereka ini? Bahkan sebelum demo sekarang pun mereka kan sudah mengumpulkan banyak bantuan juga nih dari masyarakat lain. Sebenarnya demikian, kami itu tidak pernah melarang masyarakat melakukan demo, menggalang pendanaan, nggak pernah kami larang dan tidak pernah kami halangi. Penggalangan dana itu sudah berjalan dari 1 minggu yang lalu. Tapi mengapa kemarin itu kami tertibkan? Tertibkan itu maksudnya kami ingin pindahkan. Jangan di titik itu, karena titik itu adalah lintasan kirap hari jadi Kabupaten Pati yang akan kami laksanakan besok. Hanya untuk memindah tempat saja. Tetapi dia tidak mau, mereka keras. Barang memang kami bawa ke Satpol PP untuk proses negosiasi dengan mereka, supaya mereka mau memindah barang tersebut. Tetapi karena dia keras, itu kami mengalah. Demi situasi Kabupaten Pati aman dan kondusif, kami mengalah, kami kembalikan. Dan bisa dilihat secara detail di video itu, ada nggak petugas kami dari pemerintah Kabupaten Pati yang keras, yang kata-kata kasar saja tidak ada. Yang apalagi melakukan pemukulan tidak ada sama sekali. Dari pihak kami itu persuasif, tidak ada sama sekali. Sehingga nanti kalau mereka demo tanggal 13 akan ada rencana buat audiensi nggak Pak, kira-kira? Saya justru ingin mengajak mereka untuk berbicara, untuk mediasi. Sementara sampai sekarang ini setiap elemen masyarakat yang menginginkan audiensi dengan kami, pasti kami layani kok. Pasti kami layani. Kalau pihak ini juga mau audiensi dengan kami, juga kami layani. Kami itu hanya menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Pati, termasuk elemen ini, itu menahan diri, jangan emosi. Karena kita harus sama-sama menjaga supaya situasi Kabupaten Pati ini aman dan kondusif. Jangan sampai dinilai oleh orang luar sana, utamanya oleh para investor, Kabupaten Pati ini mencekam, membahayakan, sehingga mengganggu iklim investasi. Kan sangat merugikan rakyat Kabupaten Pati. Rakyat kan ya butuh lapangan pekerjaan dengan investasi itu. Saya mohon menahan diri.
Oke, Gitu. sehingga walaupun kemudian masih ada protes dari beberapa pihak, dari Pemda masih akan tetap menerapkan kebijakan PBB 250% ini, Pak? Mas, ini sudah berjalan. Tidak akan berubah ya? Ini sudah berjalan sampai pembayaran hampir 50%. Dan nanti akan kita lihat perkembangannya seperti apa. Kalau memang betul itu nanti ada sesuatu yang ini, kami pun terbuka kok diskusi. Okay. Tapi warga dengan kesadarannya mereka membayar pajak ya kasih kesempatan dong, kasih ruang dong. Jangan sekian banyak orang ya kemudian kita harus mengikuti sedikit orang. Oke. Ini kan demi pembangunan. Kabupaten Pati sangat memprihatinkan keuangannya. Oke. Dan saya juga heran kok 14 tahun tidak pernah dilakukan penyesuaian NJOP itu saya juga heran. Begitu. Baik. Tentu ada harapan bahwa ini bisa lebih banyak sosialisasinya digerakkan lagi karena ini tujuannya untuk penggerakan infrastruktur di sana. Ya. Pak Bupati, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berbicara untuk kami. Sehat selalu ya Pak, selamat malam. Terima kasih masukannya untuk memperbanyak komunikasi untuk sosialisasi. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak, selamat malam untuk Anda. Dan sejauh mana kemudian merespon tadi Pak Trubus, apa hal-hal yang sudah dijelaskan oleh Pak Bupati tadi dengan angka dan alasan-alasan dasar-dasarnya dan bahkan tertuang dalam Perbup 17/2025 cukup realistis atau tidak? Jawabnya nanti ya Pak ya? Ya. Kita jeda sebentar, kami akan segera kembali untuk Anda. Pak Trubus, tadi kita sudah dengar penjelasan Bupati. Alasan kenapa angka PBB itu dinaikkan 250%. 14 tahun itu tarif nggak naik-naik. Dan pendapatan daerahnya, kalau saya kutip pernyataan beliau juga dalam kesempatan berbeda, nilai PBB-nya bahkan lebih rendah dibandingkan daerah lainnya di wilayah Jawa Tengah. Masuk akal nggak alasan itu? Iya, menurut saya itu alasan yang kurang tepat gitu loh Mas, dalam konteks apa sesungguhnya kalaupun ya itu alasan dijadikan dasar, harus ada semacam ini Mas, pentahapan ya dalam proses itu. Artinya ketika mau ditetapkan itu sebagai 250 naiknya itu juga harus dihitung secara terbuka, karena kan dalam konteks pajak itu mesti yang menjadi persoalan adalah masalah transparansi Mas. Nah, ketika transparansi dibuka, publik itu tahu, itu saya rasa tidak akan menimbulkan satu perdebatan. Ini kan sepertinya ada satu ya ketidakjelasan mengenai mengapa angka itu keluar. Itu kan masalah di situ. Yang tadi pun Anda sudah menangkap itu atau tidak? Ya belum menangkap apa ya kan sebenarnya apa yang ada di dasar di situ yang dikatakan selalu mengenai kondisi real jalan-jalan rusak di sana, infrastruktur sana. Yang kedua mengenai APBD-nya sendiri yang sangat kecil dibandingkan dengan daerah lain seperti itu. Nah, ini kan sesuatu argumentasi yang menurut saya terlalu bersifat top down gitu ya, top down, sehingga apa yang disampaikan merupakan suatu kebenaran yang dipaksakan. Jadi warga ini, yang kedua kalau memang itu sebagai suatu kebenaran yang disepakati, mestinya nggak ada warga yang protes dong, nggak ada resistensi. Buktinya ada resistensi berarti di situ ada ketidakpuasan dari warga terhadap kebijakan itu, karena sebuah kebijakan itu akan diterima oleh publik manakala kebijakan itu membawa manfaat. Ini kan kemanfaatannya barangkali belum bisa dijelaskan oleh pihak Pemda terkait dengan dia menaikkan sampai 250% itu. Meskipun kemudian klaimnya bahwa 50% warga sudah bayar PBB P2 itu. Iya, kalau itu dijadikan alasan itu kan saya rasa itu kan masih dalam tanda petik perlu pendalaman. Karena apa? Bisa saja dia terpaksa karena memang harus bayar kondisinya, atau memang kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan mereka mengikuti aturan itu kan itu. Tetapi yang jelas dengan kondisi 50% itu masih bisa kan melakukan dikaji ulang apakah hal-hal yang perlu sudah berjalan ini kan bisa dalam perjalanan berikut itu ada namanya evaluasi. Ya, evaluasi seperti apa kan bisa dilihat dari tren itu sendiri dan bagaimana kemudian masyarakat yang menolak. Nah, di situ juga dijelaskan tadi masyarakat yang miskin, masyarakat yang tidak mampu, katanya kan diberikan semacam gratis. Nah, ini kan jumlahnya juga berapa? Ini kan juga hal kalau memang ini membawa kemanfaatan secara publik,
saya rasa itu akan diterima. Apapun jumlahnya mau besar sampai 200% atau tadi katakan malah sampai 1.500 ya kenaikannya. Karena niat awalnya karena sejak tahun 2012 dan itu hanya diambil ternyata 250% saja, kecil. Nah ini kan sesuatu yang harus diedukasi ke masyarakat dulu dong, terlepas dari sosialisasi, edukasi masyarakat, karena masyarakat akhirnya akan tahu bagaimana juga masyarakat lebih cerdas sebenarnya dari apa namanya pembuat kebijakan itu sendiri. Tapi alasannya kan juga krusial karena banyak jalan yang rusak sehingga berpengaruh juga pada perputaran ekonomi di daerah itu, sehingga itulah yang membuat dasar bagi bupati untuk melakukan kenaikan angka sebesar itu, Pak. Kalau itu yang terjadi kan untuk membuat apa istilahnya mendatangkan cuan lah, katakan ya cuan. Itu kan tidak harus dari pajak, Mas. Bisa saja kan bupati melakukan tadi disebut investor. Kan misalnya artinya melakukan KPBU kerjasama pemerintah badan usaha kan bisa untuk melakukan apa namanya perbaikan jalan, infrastruktur, atau bisa saja hal-hal lain bisa dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini misalnya hutang, pinjam dulu kan bisa, misalnya seperti itu yang dilakukan oleh negara secara nasional kan hutang. Dan sebetulnya itu lebih gampang? Lebih gampang, artinya sambil menunggu bahwa pajak ini akan disesuaikan. Jadi penyesuaiannya kan dikatakan misalnya kan 3 tahun. Kalau 3 tahun berarti bisa berkali-kali kan di situ. Ya udah dia bikin aja bertahap sampai di titik yang tapi tidak ujuk-ujuk 250% kan, itu yang menjadi orang terkejut dan merasa ini tersinggung di situ kan gitu. Ini masalahnya kan. Yang kita juga mau dengar adalah dari tim hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang rencananya bakal melakukan demonstrasi tanggal 13 Agustus nanti di Pati, Jawa Tengah. Sudah bergabung saat ini dengan Mas Gule di sini ya. Mas Gule, apa kabar Mas dengan Tifal? Alhamdulillah sehat. Oke, tadi Pak Bupati sudah berbicara kepada kami di segmen sebelumnya dan menjelaskan berbagai alasannya. 14 tahun PBB di Pati itu nggak naik-naik. Kebutuhan mendesak untuk perbaikan jalan yang rusak sehingga memastikan perputaran ekonomi di daerah bisa berjalan lebih baik. Plus nilai PBB di Pati terbilang lebih rendah ketimbang kabupaten kota lain se-Jawa Tengah. Kalau Anda melihat kebijakan ini mewakili teman-teman aliansi, masuk akal nggak? Atau apa yang keliru menurut teman-teman? Baik, terima kasih dari Kompas TV telah kami diundang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Kabupaten Pati. Namun sebelumnya saya belum menjawab yang disampaikan oleh Bupati tadi, saya perlu menyampaikan dulu bahwa kita ini adalah negara hukum. Nah, kalau kita negara hukum, otomatis kita sebagai masyarakat, termasuk para pejabat, harus mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini masalah pajak. Pajak ini telah ada peraturan daerah nomor 1 2024. Khususnya pasal 7 mengatakan pajak itu boleh naik mulai dari 20% ke 100%. Oke. Nah, di pasal selanjutnya memang ada aturan di pasal 8 kalau nggak salah ayat C atau ayat E itu mengatakan memang bupati perda itu memberikan kewenangan kepada bupati. Namun kalau bupati membuat perpuk atau peraturan bupati tidak boleh melampaui atau kewenangan yang telah diatur sebelumnya dalam peraturan perda. Oke, sehingga apa yang disampaikan Bupati melalui media itu sudah melanggar hukum. Oke, melanggar hukumnya dalam konteks apa dulu nih? Dari 100%. Dalam konteks apa dulu dianggap bahwa melanggar hukum itu? Presentasinya kan di Perda sudah mengatakan pajak itu boleh naik 20% ke 100%. Maksimalnya hanya 100% itu pijakannya ya? Iya, itu yang diatur di dalam Perda. Itu pasal 7. Oke. Nah, kalau Bupati sekarang mengatakan karena kebutuhan pembangunan jalan, pajak beberapa tahun nggak naik, itu Bupati salah. Di tahun 2018-17 pajak itu naik di Kabupaten Pati ini. Feeling kami, mungkin Bupati saya ini tidak pernah membayar pajak, makanya dia nggak tahu. Bahkan ketika kami kemarin mendatangi Pemda bersama masyarakat dan ketemu dengan Sekda, kami sampaikan bahwa
pajak ini sudah beberapa kali naik. Oke. Kalau lagi alasannya karena kebutuhan dan sebagainya, jalan rusak, itu kan dananya kan banyak bisa kita cari kok. Oke. Baik, itu sudah kami tangkap di situ poinnya. Oke. Pajak, Oke. 250%. Walaupun kemudian ada 50% warga yang sudah membayar pajak PBBP 2 itu, tetap ini dipandang bermasalah menurut Anda, Mas? Tetap masalah, itu pun belum kita mendapat data valid. Sebab apa? Ini kan hampir setiap hari Bupati-Bupati saya ini mengumpulkan kepala desa agar mengumumkan di media sosial semua desanya sudah lunas pajak. Dengan cara nanti ketika warga membutuhkan surat-surat administrasi di desa baru diberikan setelah dibayar pajak. Itu kan sama aja membunuh masyarakat, Pak. Oke. Sudah kami tangkap poinnya di situ. Sehingga Pak Trubus, PR besarnya sekarang apa kalau begitu? PR besarnya adalah bagaimana ada dialog publik ya di situ untuk memecahkan persoalan ini, karena ini kan ada dua pihak yang dari Pemda mengatakan, dari Pak Bupati menjelaskan berbagai argumen-argumen yang menurut pandangan Pemda itu yang paling baik sehingga 250%, sementara ini tadi dinyatakan bahwa aturannya sendiri maksimal cuma 100%. Artinya di situ terjadi pelanggaran kan, karena makanya dikatakan pelanggaran hukum. Nah, ini menurut saya memang perlu ada satu one solution, artinya di situ ada dialog di mana pajak selama ini sudah dinaikkan. Kan dikatakan tadi pajak selama ini sudah naik gitu loh, dan bahwa kemudian ada jalan rusak, ada apa yang kita katakan tadi, bahwa itu perlu ada upaya-upaya lain, misalnya kan tadi ada kerjasama dengan investor lah seperti apa untuk membangun jalan itu, dan masyarakat memahami. Nah, di sini menurut saya persoalan komunikasi publiknya yang berarti yang menjadi problem, Mas. Nah, ini yang menurut saya perlu diperbaiki. Karena apa? Karena ujungnya nanti kalau itu masyarakat nggak mau bayar pajak, terus gimana? Ya tetap aja nggak bisa bayar, nggak bisa apa-apa, dan nanti ujung-ujungnya apa? Ada pemutihan pajak. Kebijakan itu kan selalu keluar, ganti pemimpin di Indonesia, ganti kebijakan, ujung-ujungnya masyarakat juga yang kalau masyarakatnya nggak mau, ini resistensi, dia menolak, sulit juga Mas kebijakan itu. Menurut saya jadi Pemda dalam hal ini kebijakannya harus betul-betul memperhatikan bagaimana aspirasi yang terjadi, dan sekarang melakukan mapping betul-betul dan melakukan rekonstruksi ulang, mengkaji ulang bagaimana sesungguhnya yang terjadi ini agar tidak menimbulkan penolakan. Sehingga tidak salah kemudian kalau kita akan melihat nanti saat 13 Agustus teman-teman dari aliansi ini akan berdemonstrasi, dan janjinya Bupati akan beraudiensi, akan coba ngobrol dengan teman-teman yang akan berdemo di tanggal 13 Agustus ini. Pak Trubus, terima kasih banyak. Mas Golo juga terima kasih sudah mau bergabung bersama kami lewat sambungan dalam jaringan. Sehat selalu untuk Anda semuanya. Selamat malam. Dan kami akan lanjutkan lagi Sapa Indonesia Malam. Sebentar lagi dengan berita lain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengimbau anak-anak atau siswa menghindari permainan atau game yang mengandung unsur kekerasan. Salah satu game yang banyak disebut mengandung unsur kekerasan adalah Roblox.